semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Baru sehari stop ekspor, dunia langsung bergejolak. Ternyata Indonesia masih punya efek gentar. Masih ada ya, Indonesia masih ada dia punya powernya itu. Oke, yang boleh buat negara-negara luar itu kewalahan juga gitu ya. Apalagi Indonesia kan sudah menerapkan beberapa kebijakan gitu ya untuk stop ekspor bahan mentahnya juga gitu. So jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Saya sebagai presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi. Indonesia, the world's largest exporter of palm oil, is halting exports of the cooking oil starting Thursday, citing a need to quell domestic shortages as well as rising prices. However, as one of Indonesia's biggest customers, it is feared Jakarta's move will negatively South Korea. I say the Indonesian policy is extremely hazy. Indonesia has decided to ban exports of cooking oil and its raw materials to reduce domestic oil. Saya ingin menegaskan bagi pemerintah kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis. Sahabat bagi-bagi, seperti yang kita ketahui bahwa dunia sangat tergantung dengan minyak goreng Rusia dan Ukraina, terutama negara-negara di Eropa yang mengklaim bahwa minyak goreng dari bunga matahari jauh lebih sehat dan tidak mengandung minyak jenuh. Walau pernyataan ini sudah dibantah Departemen Kesehatan Indonesia, tetapi tentu klaim tersebut hanyalah akal-akalan Eropa untuk menekan minyak sawit kita. Tapi kali ini berbeda ceritanya, di mana minyak yang mereka bangga-banggakan sedang hiatus atau sedang tidak ada sementara lantaran konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia yang membuat Ukraina terhenti produksinya dan Rusia yang menghentikan ekspor ke Eropa pasca balasan sanksi SWIFT. Kini seluruh dunia kembali berbalik dengan menginginkan minyak goreng sawit kita, bahkan dengan harga yang tinggi yang menyebabkan kelangkaan di negeri kita. Lalu semua cerita indah Eropa berubah sejak Presiden Jokowi melarang atau stop ekspor minyak, bahkan memerintahkan TNI beroperasi untuk menghadang penyelundupan minyak ke luar negeri yang membuat Eropa ketar-ketir sambil melintir kebakaran jenggot. Dan bagaimana dampak besar dari larangan minyak tersebut? Dan benarkah murni keputusan ini karena untuk menstabilkan pasokan dalam negeri? Atau menurut tuduhan salah satu media barat bahwa Indonesia menerima perintah khusus dari Rusia untuk ikut-ikutan menekan Eropa yang memberikan efek kejut baru terhadap ekonomi? Mari kita bahas. Banyak yang terkena dampak gitu ya. Tapi sebelum lanjut, kita dengarkan dulu pidato perwakilan Ormas NATO dari Tiongkok. 大会主席先生，世界卫生组织总干事先生，各位代表，首先，我认为，在人类抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，举行这次世卫大会具有十分重要的意义。人类正在经历第二次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件。 Sahabat bagi-bagi, Presiden Jokowi resmi melarang ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Dalam keterangan resminya, Jokowi menegaskan ekspor CPO dan turunannya akan terus dilarang hingga masalah kelangkaan minyak goreng di pasar domestik teratasi. Oleh karena itu, Jokowi meminta kesadaran industri minyak sawit untuk memprioritaskan dan mencukupi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri.
Dampak yang terjadi pada larangan yang baru sehari ini ternyata langsung direspon oleh banyak negara dari Eropa, bahkan sampai membuat negara Asia, para lelaki yang cantik itu, yaitu Korea Selatan, mengalami gejolak. Karena kebutuhan impor Korea Selatan yang sampai 10.000 ton per tahun pada minyak goreng Indonesia. Dalam satu hari, puluhan media luar negeri langsung merespon dampak dari larangan ekspor tersebut dan langsung ditanggapi oleh banyak negara sebagai krisis baru yang mengejutkan dunia. Sahabat bagi-bagi, banyak opini mengemuka. Salah satunya yang paling ekstrim adalah Indonesia mengikuti saran dari Rusia sehari setelah ditelepon oleh Paman Putin. Walaupun alasan ini masih belum bisa dibuktikan. Karena dari pernyataan Presiden Jokowi bahwa Indonesia perlu menyetop ekspor untuk menstabilkan kondisi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Tetapi sayangnya pernyataan itu langsung ditarik sehari setelah pernyataan Presiden tersebut. Karena dalam konferensi persnya yang sehari setelah pernyataan Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa minyak goreng sawit mentah atau CPO tidak termasuk dalam komoditas yang masuk dalam larangan ekspor. Kenapa dalam sehari pernyataan pemerintah berubah? Kebiasaan atau ada tekanan dari asing? Dikutip dari Kompas TV, Direktur Center of Economic and Law Studies, Celios Bima Yudhistira menilai kebijakan itu tidak akan bertahan lama. Pasalnya, ia mengatakan Indonesia akan diprotes negara-negara yang membutuhkan komoditas CPO dari Indonesia, seperti India, China, Pakistan, yang akan memberikan respon karena mereka importir CPO terbesar dan merasa dirugikan dengan kebijakan ini. Biaya produksi manufaktur maupun harga barang konsumsi di 3 negara tersebut akan naik signifikan, dan Indonesia yang akan disalahkan. Dalam kondisi terburuk bisa menimbulkan retaliasi atau pembalasan, yakni negara yang merasa dirugikan akan menghentikan mengirim bahan baku yang dibutuhkan oleh Indonesia. Dari pernyataan tersebut, menurut King Narto, baru kali ini pernyataan Presiden memang atas tekanan luar negeri. Walau seringkali sehari A, besoknya B, antara Menteri dan Presiden selalu berbeda. Oke guys, jadi telah dia video pembahasannya ini. Jadi ini baru minyak goreng ya yang dihentikan ekspor baru sehari itu. Memang sudah masuk di mana-mana berita di mana tuh di luar negara gitu kan. Bahkan Korea Selatan juga terkesan gitu dengan larangan ekspor minyak goreng dari Indonesia gitu. Ini baru sehari tahu ini. Coba kalau ada beberapa kebijakan lagi pada bahan mentahnya ya, mungkin akan lebih banyak lagi ya negara-negara yang terkesan gitu kan kalau ada lagi beberapa kebijakan yang bakal dilakukan oleh Indonesia gitu. Jadi memang Indonesia masih ada power dia, masih ada efek gentarnya gitu bagi negara-negara di luar gitu, sebab Indonesia masih ada banyak kelebihannya di mana banyak negara juga yang bergantung pada Indonesia gitu. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.